Kita berdoa Ya. untuk firman. Sampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. In the name of Jesus. Ketika firman-Mu dirilis, Engkau menyembuhkan, melepaskan, memberikan jalan keluar. Malam ini, kami percaya sesuatu yang ilahi sedang Engkau ilhamkan kepada kami. Engkau singkapkan kepada kami. Siapkan hati kami untuk stay fokus kepada firman-Mu. Menjadikan Jesus be the center. Kami datang bukan karena berkat. Kami datang bukan karena dapat pemulihan. Kami datang bukan karena mau dapat kesembuhan. Tapi kami mau tawan hati-Mu supaya kami dapat perbendaharaan. In the name of Jesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, malam ini Bapak Ibu, mari kita buka kitab Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama pure, murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, malam ini saya kasih sebuah tema yang simpel, sederhana, tapi mempraktekannya nggak mudah. Ketulusan dan kerendahan hati. Ketulusan dan kerendahan hati tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ketulusan dan kerendahan hati adalah sebuah paket. Dan hidup dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati bukanlah sebuah perkara yang tadi saya katakan mudah. Terlebih-lebih di tengah masyarakat yang semakin individualistis dan materialistis. Apalagi dengan adanya COVID-19, semua orang mulai keep untuk dirinya sendiri. Masyarakat yang mulai kehilangan kepekaan untuk berbagi suka dan duka dengan orang lain. Kalau dulu ketemu di gereja kan salaman. Sekarang ketemu di gereja udah nggak salaman, sudah tangannya begini. Atau pakai sikut, saudara, atau pakai tunjuk kepalan. Dulu kalau tunjuk kepalan itu ajak berkelahi, sekarang tunjuk kepalan biasa saja. Ya, masyarakat yang kehilangan lama-lama mulai kehilangan kepekaan untuk berbagi suka duka dengan orang lain. Masyarakat yang individualistis dan materialistis adalah masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Nah, ini situasi yang akan sangat berbahaya dan kita akan masuk dalam sebuah zaman yang namanya zaman humanism. Akan ada yang di depan kita yang satu agama dunia namanya adalah agama humanism. Agama yang hanya meninggikan manusia, yaitu individualistis dan materialistis. Sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan orang lain, hanya hidup menurut nilai hidup dan melihat dari sudut-sudut materialistis. Jika mau melakukan sesuatu, dan mereka ini, jika mau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka selalu dinilai dari untung atau tidak. Ataukah saya rugi? Sudah tadi tidak lagi melihat karena Tuhan bicara apa. Apakah ini Tuhan suruh saya lakukan atau tidak? Sudah tidak lagi di tingkatan itu. Dan sebagai gereja Tuhan, kita harus hati-hati. Makanya ketulusan dan kerendahan hati diperlukan di tengah-tengah situasi di mana dunia sedang berubah. Saya katakan ini bukan new normal, ini new era. Ketika sesuatu datang melanda seluruh dunia, ketika air bah datang melanda seluruh dunia, maka ketika Nuh dengan satu keluarga diselamatkan, maka itu disebut zaman baru. Saya sebut ini adalah zaman baru. Kita sedang masuk di zaman baru. Ini jalan yang belum pernah kita lalui. Karena itu kita harus menaruh Tuhan di depan kita, supaya kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Dan Alkitab berbicara tentang ketulusan dan kerendahan hati sebagai, ini garis bawahi, Alkitab bicara tentang ketulusan dan kerendahan hati sebagai hikmat yang dari atas. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat seseorang yang
Yang tulus dan rendah hati itu tidak datang dari diri sendiri. Ada orang yang pura-pura rendah hati, tapi tidak rendah hati sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ada orang yang benar-benar tulus, tapi sebenarnya bulus. Dia ada maunya ketika itu dia tulus. Karena ketulusan, kerendahan hati itu datang dari atas. Hikmat yang datang dari atas. Dan sudah pasti kalau hikmat yang datang dari atas, otomatis itu bertentangan dengan hikmat yang datang dari dunia ini. Benar? Amin. Apa sesungguhnya ketulusan dan kerendahan hati itu? Apa sesungguhnya ketulusan dan kerendahan hati itu? Ketika saya renungkan ini, ketika tadi Ibu diisi WhatsApp saya, dan tiba-tiba saja tema ini muncul di pikiran saya. Dan saya tahu juga bahwa Pak Gembala, Pak Tim juga sedang bicara tentang ketulusan. Kemudian saya ingin share ini kepada Bapak Ibu. Ya, ini saya share kepada Bapak Ibu. Bahwa tulus itu mengandung arti bahwa melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk orang lain tanpa bersungut-sungut atau tanpa berharap pamrih. Tulus itu mengandung, saya ulangi, tulus itu mengandung arti melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk orang lain tanpa bersungut-sungut dan tanpa pamrih, itu tulus. Ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, nggak ada tuntutan, nggak ada sungut-sungut. Ketika ciptaannya memukul dia, mengkhianati dia, meludahi dia, mencambuki dia, bahkan menyalibkan dia di pohon yang dia ciptakan itu, Tuhan nggak berkata, nggak salahin mereka, justru ada pengampunan. Tidak ada sungut-sungut. Bapak Ibu perhatikan bahwa jadi jika kita menolong seseorang, berarti saudara dan saya melakukan sebagai panggilan hati nurani. Itu tulus. Bukan karena terpaksa atau karena dipaksa. Ini ketulusan Bapak Ibu. Itu disebut hikmat dari atas. Sebagai suami melayani istri bukan karena terpaksa, tapi karena ketulusan. Sebagai anak-anak, kita menghormati orang tua bukan karena terpaksa, tapi karena memang itu kewajiban kita menghormati orang tua. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita melayani karena itu salah satu cara untuk kita membalas kasih setia Tuhan. Tuhan nggak tuntut daripada kita, tapi itu kesadaran yang harus ada dalam hati kita untuk kita kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya sebut itu panggilan hati nurani. Orang yang tulus hatinya selalu melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hukum yang pertama adalah kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang tulus hatinya selalu melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ketika gereja memiliki ini, maka gereja sebesar apapun nggak akan bisa menampung jemaat yang datang. Ketika kita bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri, bahwa orang lain itu berbeda pendapat dengan kita. Orang lain itu adalah orang yang mungkin saja bisa menyakiti kita. Orang lain itu mungkin bisa membicarakan kita di belakang. Tapi ketika kita melihat sebagai bagian dari diri kita, wow, kita siap-siap untuk terjadi Pentakosta ketiga. Dan salah satu yang akan mengambilnya adalah ketika didapati orang-orang yang tulus. Karena itu, hatinya, orang yang tulus hati itu selalu melihat bagian dari dirinya sendiri. Amin. Melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Karena itu, hatinya akan merasa tertekan jika melihat sesamanya itu hidup dalam penderitaan. Bisakah Bapak Ibu rasa seperti itu? Tuhan Yesus ketika lihat orang berdosa, maka ketika lihat Marta menangis, Maria menangis, maka masgullah hatinya. Itu tulus. Ada sifat ketulusan di situ. Ketika Bapak Ibu lihat orang memusuhi Bapak, orang yang memusuhi kita, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba celaka, Bapak Ibu coba cek di hati kita, uji hati kita, bersukacitakah atau kita menangis? Kalau sampai kita menangis, maka Bapak Ibu punya ketulusan.
Tapi sampai hati kita katakan, rasain lu. Maka itu bukan ketulusan. Lawan kata dari ketulusan adalah kemunafikan. Dan orang munafik selalu mencari muka padahal sudah punya muka. Dan setiap tindakannya selalu dibarengi dengan pamrih. Aku mau melakukan itu untukmu, asalkan engkau memberi ini untukku. Lalu ada pamrih. Satu saat, ada seorang hamba Tuhan ngomong dengan saya. Dia punya salah satu pekerjaan yang dipakai Tuhan dalam karunia nubuatan. Dan dia pergi mendoakan salah satu daripada seorang bisnismen. Dan bisnismen ini sedang terpuruk, bahkan usahanya bangkrut. Dan hamba Tuhan ini, salah satu pekerjaannya ini pergi dan mulai mendoakan. Dan dalam doa itu tiba-tiba ada sebuah nubuatan disampaikan bahwa Tuhan akan memulihkan bisnismu, bahkan akan memulihkannya berlipat kali ganda. Beberapa tahun kemudian, dan benar itu terjadi, bahwa bisnisnya kembali dipulihkan, orang-orang yang mengambil daripada dia dikembalikan kembali. Dan ketika terjadi, Bapak Ibu, pekerja ini kemudian tanpa pengetahuan gembalanya itu datang kepada pengusaha ini dan berkata begini, berikan bagianku, kan Anda diberkati gara-gara karena saya yang bernubuat untuk Anda. Waktu saya dengar itu, kemudian hamba Tuhan ini tanya untuk saya begini, Pastor Luther, menurut Pastor Luther, itu gimana? Saya katakan begini, bahwa karunia itu gift, itu pemberian dari Tuhan. Tapi karakter, itu adalah keputusan kita hidup setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Kemunafikan itu adalah begini, dibarengi dengan pamrih. Kalau saya bisa doakan orang sembuh, itu bukan tentang saya. Tapi saya tahu anugerah Tuhan melewati saya, sehingga orang itu bisa sembuh. Saya nggak bisa ambil kemuliaan itu untuk saya. Tadi malam kami ada punya ibadah, saya baru hari ini Zoom, kemarin bukan tadi malam, hari Minggu sore. Kami ada Zoom, dan itu Healing and Prophesy. Dan ada seorang ibu yang bersaksi dari Kalimantan. 2 bulan lalu saya bernubuat untuk ibu ini. Ketika saya bernubuat untuk ibu ini, dan dia sendiri cerita nubuatannya, saya sudah lupa. Dia berkata bahwa pastor katakan bahwa saya punya masalah dengan perut sudah bertahun-tahun. Dan sudah pergi ke dokter dan tidak sembuh-sembuh, selalu bermasalah. Selalu ada mium di dalamnya. Dan pastor berkata bahwa 7 hari ketika dengar nubuatan ini, bahwa ibu segera periksa ke dokter kandungan dan foto scan. Dan ketika 7 minggu, ibu harus ambil foto scan itu, kemudian bersaksi. Tadi malam, dia bersaksi dengan scan dari dokter. Dan dalam nubuatan itu dia katakan begini, bahwa pastor berkata bahwa kandungan saya akan seperti kandungan anak remaja. Dan saya tanya, ibu umur berapa? Dia katakan umur saya 52 tahun. Dan itu sudah dari dia muda, dia alami problem dengan kandungan. Dan hari Minggu sore itu, saya pun kaget, saudara. Dia tunjukkan kandungannya. Di kelompok komunitas kita itu ada beberapa dokter, ada dokter anak, dokter kandungan, dan sebagainya. Dan ketika ditunjukkan itu, dan benar-benar dokter yang periksa dia katakan gini, kandunganmu seperti kandungan remaja, tidak ada lagi mium, tidak ada lagi masalah dengan kandunganmu, kamu sembuh total. Dan dia katakan gini, persis waktu 1 minggu ketika nubuatan itu diberikan. Ketika saya dengar itu, dia katakan terima kasih Pastor Luther, terima kasih, dan bukan saya. Saya cuma kacungnya Tuhan yang mau hanya taat kepada my Lord, Tuhannya saya. Karena saya dengar Roh Kudus beritahukan bahwa ibu punya masalah dengan kandungan sudah bertahun-tahun. Dan Tuhan akan sembuhkan ibu 7 hari ke depan. Itu bukan saya, Bu. Tuhan pakai mulut saya, tapi bukan saya yang sembuhkan. Saya nggak mau curi itu kemuliaan Tuhan. Saya ini cuma kacungnya Tuhan. Saya mau kembali kepada kitab Matius. Ketika seorang hamba melayani Tuhan, hamba itu harus berkata begini, saya cuma hamba yang tidak berguna, dan saya ini cuma hamba yang tidak berguna. Kalau orang menghargai saya, itu kasih karunia. Kalau orang menghargai saya, itu anugerah. Kalau orang minta terima kasih kepada saya, itu cuma anugerah. Hanya itu sih. Sehingga melayani saya tulus. Kalau saya diberkati, ya itu karena Tuhan izinkan. Bukan karena saya mau untuk saya diberkati. Itu tulus.
Makanya saya katakan ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Mau lanjutkan atau berhenti di sini? Ini berat ini. Pak Tim, ini tema yang kita sering ngomong, tapi tidak mudah dilakukan. Kalau mau, Bapak Ibu siap yang rambutnya lurus jadi keriting, yang keriting jadi kribo. Lanjut, Pak. Lanjut. Haleluya. Itu ketulusan. Itu tulus. Apa itu rendah hati? Kalau tulus itu lakukan tanpa pamrih, lakukan tanpa mengharapkan sesuatu. Lakukan tanpa bersungut-sungut. Kalau rendah hati itu apa? Humility itu apa? Berarti memandang orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Sekalipun dirinya sendiri adalah orang yang terpandang dalam masyarakat atau komunitasnya. Itu rendah hati. Dan Matius pasal 11, ayat 27, 28, 9, 30, Yesus berkata begini, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, belajarlah daripadaku, belajar dua hal, yaitu humility, dan belajar yang namanya spirit of control. Belajar rendah hati, belajar dari Yesus. Yesus disebut sang rendah hati. Amin. Rendah hati berarti memandang orang lain lebih bernilai. Siapa kita? Kita ini dibuat dari bahan bakunya apa, Bapak Ibu? Tolong tulis di kolom komentar. Kita ini bahan bakunya apa, Bapak Ibu? Tolong tulis di kolom komentar. Boleh saya tahu berapa banyak ini? 86, mungkin 100 lebih. Di belakangnya ada 2 orang, ada 5 orang, ya taruh hampir 200 orang. Ya, kira-kira kita dibuat dari apa, Bapak Ibu? Bahan baku kita apa, Bapak Ibu? Ya, tolong, Indonesia kan suka voting ya, kita voting malam ini. Bahan baku kita apa, Bapak Ibu? Wow, saya mau lihat ini, benar-benar serius saya mau lihat. Ya, oke. Ada yang bilang debu, ada yang bilang tanah. Kalau kita dibuat dari tanah, maka kita jadi batu bata. Kita dibuat dari debu. Meja saya begini nih, ada debu. Kira-kira debu bisa dibikin apa sih? Nggak ada. Sesuatu yang tidak berarti dan material kita, casingnya kita, itu debu. Lalu ketika Tuhan bentuk, maka Tuhan mengembuskan yang namanya nefes hayah, bahasa Ibrani. Ya, nefes itu apa? Nefes itu kemudian kita dapat kata nafas. Nefes itu soul, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Bahasa Yunani dipakai bahasa pasi grapiteo, sesuatu yang dihembuskan ke dalam. Bahasa Latin dipakai kata nesama. Kemudian nanti kata nafas kita dapat. Bahasa Inggrisnya dipakai kata in tambah spiro, inspiro. Lalu kita dapat kata inspirasi. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik begini, bahwa kita ini dulu sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi berarti, bahkan dikatakan begini, jadi seperti image-nya Tuhan, gambarnya Tuhan, rupanya Tuhan. Ketika diberikan nafas, nafas itu bukan begini. Bukan. Nafas itu jiwanya Tuhan, pikirannya Tuhan diberikan. Salah satu pikiran Tuhan itu adalah rendah hati. Kalau kita mau bilang kita ini son of God, anak Allah, maka salah satu sifat Tuhan, pribadi yang harus ada pada kita, yang harus dominan adalah rendah hati. Memandang orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Sekalipun kita punya kedudukan, kita punya segalanya. Rendah hati berarti terbuka menerima orang lain tanpa memandang muka. Sulit, gampang ngomong, sulit lakukan. Satu saat, Pak Tim, saya kumpul seluruh pekerja saya. Dan saya katakan kepada mereka, silakan hari ini Anda tulis yang jelek-jelek tentang saya. Dan seratusan orang lebih para pekerja itu mereka kumpul. Dan saya baca, saudara. Saya pikir ini kalau saya nggak siap, darah saya langsung naik tinggi. Saudara.
Matius Markus saya lupa. Markus di pikiran saya langsung lupa. Tapi hari itu saya mau belajar seperti Yesus. Saya mau belajar seperti Yesus. Mereka ngomong. Dan saya baca. Saya bilang tulis tanpa tulis nama. Jadi saya baca. Ada yang bilang saya, Bapak itu kalau ketemu kami, kalau kita bicara dengan Bapak tidak konsentrasi perhatikan mata kita. Ada yang ngomong sampai perhatikan sampai seperti itu. Ada yang berkata begini, bahwa kita seperti tidak dipandang oleh Bapa. Waduh, saya rasa saya seperti bukan hamba Tuhan. Hari itu 100 orang lebih. Ngomong semua nggak enak, karena saya yang minta mereka ngomong nggak enak. Nah, selesai itu saya rasa, ternyata saya cuma human. Kalau bukan karena Tuhan, maka saya nggak lebih baik dari orang lain. Kok nggak ada yang amin? 5 juta triliun kali di situ. Kalau amin 2-3 kali, pelit medit. Amin 5 juta triliun kali. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya merasa bahwa saya cuma human. Kemudian saya pergi ke ruangan saya tunjuk wajah saya. Dan saya katakan, Luther, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, masih banyak orang di luar sana yang lebih baik dari kamu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kamu harus tahu bahwa kalau kamu bisa dipakai hari ini, semua karena Tuhan. Belajar kerendahan hati itu seumur hidup, Bapak Ibu. Nggak ada yang hebat. Ketika orang merasa hebat, maka dia sudah awal. Dia sudah ada pada titik kehancuran. Orang rendah hati adalah orang yang hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Tutur bahasanya santun dan penuh rasa hormat. Haleluya. Amin. Pak Leksi, mau tanya, Pak Leksi itu aslinya dari mana? Dari sorga, Pak. Kerajaan Wah, sorga. udah pintar sekarang ya. Udah pintar. Diajarin Pak Luther. Sekarang udah pintar. Aslinya dari sorga. Lahirnya? Jakarta. Lahir Jakarta. Iya, Pak. Ya, jadi saya kan nggak tanya lahirnya di mana. Saya tanya aslinya. Sebab kewarganegaraan kita, warga negara kerajaan Allah. Kalau kita berasal dari kerajaan Allah, maka bahasa kerajaan, budaya kerajaan, sifat kerajaan, DNK kerajaan harus diinfuskan. Salah satunya tuh ketulusan rendah hati. Amin. Jadi kata-katanya lemah lembut. Lemah lembut saya nggak suruh Bapak, saya nggak katakan bahwa Bapak Ibu harus bicara seperti maaf yang nggak mau bilang wanita nggak jadi, yang bilang laki, yang saya nggak bilang gitu. Ya, lemah lembut. Lemah lembut adalah begini, spirit of control, kekuatan yang terkendali. Punya kekuatan untuk balas, tapi nggak mau balas. Punya kemampuan untuk menghakimi, menghukum, tapi nggak mau hukum. Yesus lakukan itu kan. Dia bisa balas orang-orang yang tempeleng dia, tapi dia punya spirit of control. Bahasanya santun dan penuh rasa hormat. Bahasa Galatia berkata begini, perkataanmu jangan sampai hambar, tidak punya garam, tidak punya rasa. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Dan orang yang sombong adalah orang yang gila hormat, memandang dirinya lebih penting daripada orang lain. Haleluya. Dan saya ingat ketika saya pertama nikah dengan istri saya. Dan istri saya berkata begini, bahwa saya nikah dengan monster. Dia bilang saya monster, Bapak Ibu. Istri saya bilang saya monster. Kenapa istri saya bilang saya monster? Karena dia lihat ketika saya putuskan sesuatu, sekalipun salah, saya nggak mau berubah. Dan nggak mau akui salah. Padahal saya sudah PDP waktu itu, Pak Tim, sudah khotbah malam. Istri saya juga PDP. Saya sudah PDP dari tahun 91. Baru pendeta penuh 98. Jadi panjang. Jadi dari pendeta penuh 2018, 2017 saya pendeta penuh. Jadi bayangkan PDP-nya udah panjang banget. Sudah PDP, tapi ketika salah nggak mau ngaku. Istri saya katakan begini, saya nikah dengan monster. Waduh, saya langsung Roh Kudus bilang begini, kamu tuh segambar dan serupa denganku, bukan monster. Saya langsung ambil puasa 40 hari. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, istri saya bilang saya monster, ubah hati saya. Saya ngakui, saya sombong Tuhan. Karena saya dari latar belakang bela diri yang sangat keras. Dari latar belakang yang sakit hati dengan papa, yang mau pukul papa saya. Nah, saya sangat sombong sekali. Dan Tuhan ubah saya.
Dan saya katakan ini, kalau tidak kasih karunia, maka saya binasa. Dan orang yang sombong ini selalu banyak menuntut, hanya mau dilayani, dan sulit untuk melayani. Ketika tidak ada ketulusan dan kerendahan hati, maka kita nggak punya pelayan-pelayan, imam-imam kepercayaan. Ada imam, tapi bukan imam kepercayaan. Yang Tuhan cari bukan cuma imam, yang Tuhan cari bukan cuma orang yang bisa melayani, tapi yang Tuhan cari imam kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Dan orang sombong tidak senang melihat orang berhasil. Saya sebut ini adalah orang yang tidak setia. Orang tidak setia adalah orang yang salah di sekeliling kita. Karena mereka tidak pernah merasa mereka salah. Mereka selalu pikir kita yang salah. Karena hatinya diliputi dengan kebencian dan iri hati. Jika melihat sesamanya sukses. Saya percaya malam ini khotbahnya nggak enak. Karena temanya juga sepertinya paling lembut. Tapi ketika isinya, wow, sangat berat. Makanya tadi saya mulai dengan Bapak Ibu, ini sesuatu yang mudah diucapkan. Sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Tapi saya percaya begini, bahwa ketika Tuhan kasih kita firman, Tuhan tahu kita sanggup melakukan ketika kita minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menolong kita, menginsafkan dunia akan dosa, menolong kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Salah satu kebenarannya, supaya kita memiliki ketulusan kerendahan hati. Kalau Alkitab berbicara tentang ketulusan sebagai kunci untuk mengalami menikmati kebaikan Tuhan, demikianlah Alkitab berkata dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Kalau ketulusan sebagai kunci untuk mengalami, menikmati kebaikan Tuhan, maka Mazmur 73 ayat 1 itu jadi pegangan kita. Dan orang yang tulus hatinya, hidupnya akan terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma pribadinya, tapi anak cucunya akan mewarisi bumi. Katakan yes and amen. 10 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Amin. Ingat Bapak Ibu ya, orang yang tulus hatinya, hidupnya akan terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma dia, tapi anaknya, cucunya akan mewarisi bumi. Saya nggak katakan mewarisi satu pulau, tapi mewarisi bumi. Wow. Ketulusannya dampaknya luar biasa. Alkitab katakan, pernahkah engkau lihat orang yang tulus hati? Di hadapan raja-raja dia berdiri. Artinya bisa dipercaya. Dan kepada mereka yang rendah hati, Alkitab mengatakan begini. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Wow. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Ternyata sorga hanya dapat direngkuh dengan kerendahan hati dan ketulusan. Makanya doa Tuhan Yesus adalah begini, di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu jangan berpikir nanti kalau mati baru masuk sorga. Tidak. Di bumi pun Bapak Ibu bisa menikmati sorga ketika Bapak Ibu memiliki ketulusan dan kerendahan hati. Amin. Teladan ketulusan kerendahan hati telah ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus dengan tulus memberi hidupnya. Dan itu adalah sebuah pemberian yang tulus, yang tidak ternilai dengan apapun juga. Makanya orang yang tulus selalu memberi tanpa melihat nilai. Kalau dia sudah mengasihi seseorang, kalau itu digerakkan oleh Tuhan. Saya nggak bicara tentang uangnya. Uang itu sesuatu yang tidak terlalu bisa menjawab semua hal. Bapak Ibu boleh punya apa saja. Punya rumah, punya mobil, punya apa saja. Tapi ketika Bapak Ibu dalam penderitaan, dalam stres, rumah kita, mobil kita nggak bisa nasihati kita. Nggak bisa hibur kita. Bukan berarti nggak boleh, Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh memiliki duit yang banyak. Saya nggak bilang itu. Justru kita harus punya semuanya. Supaya kita dominion di muka bumi ini. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi itu bukan nilainya yang harus kita taruh melebihi Tuhan. Melebihi nilai Tuhan, ketulusan. Bahkan kerendahan hati. Alkitab berkata begini, Yesus datang mengambil rupa seorang hamba. Ada 3 hamba yang dicatat dalam Alkitab. Hamba yang dapat dipercaya, yaitu hamba Eliezer, hamba Abraham, yang bisa menaruh tangan, bersumpah di pangkal paha tuannya untuk mengambil istri bagi anaknya. Hamba yang dapat dipercaya. Hamba kedua adalah hamba upahan. Keluar jam 9 pagi, masuk jam 9 sore,
jam 5 sore upahnya 1 dinar atau 2 peser. Dan hamba yang ketiga adalah doulos. Ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak mengambil hamba yang dapat dipercaya. Dia tidak mengambil rupa hamba upahan, tapi dia mengambil hamba yang namanya doulos. Doulos itu punya pikiran, tapi yang hilang dari doulos adalah tidak punya kehendak. Kehendaknya dipegang oleh tuannya. Ketika kita bilang kita punya ketulusan, mau belajar ketulusan, kerendahan hati, yang hilang dari kita adalah kehendak. Bukan lagi kehendak saya, bukan lagi kemauan saya, tapi kemauan sang Tuan, sang Raja. Sebab Yesus mendemonstrasikan ketulusan dan kerendahan hati dengan cara datang melayani, bukan dilayani. Datang menghambakan diri, dan bukan untuk menjadi Raja. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita sedang masuk di dalam kemuliaan yang besar. Untuk kita melihat perkara-perkara besar. Jika Tuhan sedemikian rupa melakukannya bagi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Amin. Ingat bahwa kebaikan yang kita tabur di dunia ini tidak akan mengurangi martabat saudara dan saya. Justru sebaliknya, kita akan dapat penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Berbuat baik bukan untuk orang lain. Ketulusan dan kerendahan hati itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Untuk menyenangkan Tuhan. Selesai khotbahnya. Oke. Kita doa sama-sama ya. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih. Kami boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kau mau setiap kami memiliki ketulusan hati dan kerendahan hati, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengajarkan kami tahu dengan kekuatan kami nggak bisa tulus, kami nggak bisa rendah hati. Tapi bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tapi dengan Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi orang yang tulus dan rendah hati. Terima kasih untuk Pak Luther yang telah memberi pesan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan malam hari ini. Engkau yang telah menentukan yang terbaik. Kami juga boleh belajar firman Tuhan dengan benar tentang ketulusan dan kerendahan hati. Terima kasih Bapak. Kau memberkati terus Pak Luther, Ibu, dan anak-anak semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Gereja Tuhan, Kau juga menyertai selalu Tuhan, gereja di Makassar. Saya percaya juga gedung yang baru juga Kau memberkati, sehingga Tuhan, ya lawatan Tuhan terus terjadi, Tuhan, atas gerejamu di Makassar. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti, berkati semuanya, aman dalam Tuhan, disertai Tuhan, dijagai Tuhan, semua sehat. Yang sakit Kau sembuhkan. Sekali lagi yang mau berdoa buat Pak Agus, segala virus COVID boleh kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Agus dalam isolasi mandirinya boleh cepat sembuh, boleh kembali bersama-sama kami melayani, mengatur sound system di gereja kembali. Terima kasih, kami percaya Kau juga sedang memberikan terus pengenalan akan Engkau buat Pak Agus, berkati juga istrinya, anaknya yang baru berulang tahun juga Kau memberkati. Biarlah Tuhan berkat-Mu terus tercurah atas keluarga ini. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang boleh mengikuti malam hari ini. Terus Tuhan Kau jagai, keluarga kami diberkati, hubungan suami istri terus harmonis, saling mengasihi, saling menyayangi, hubungan orang tua dan anak juga semuanya baik, semuanya dibuat berhasil di masa pandemi ini. Kami boleh terus penuh dengan ucapan syukur, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami nggak boleh selevel dengan badai, tapi kami harus lebih naik level, karena kami percaya pandemi ini membawa kami terus naik level di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan bersamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin.